Selamat. Semoga kabar baik semua untuk teman-teman. Kembali lagi ke podcast Teman Cerita. Tentunya kita di sini untuk melanjutkan scenes biar nyambung. Nah, seperti episode-episode sebelumnya gitu ya. Tentunya tidak bakal ngobrol sendiri. Nah, di sini kita akan bincang-bincang santai dengan salah seorang yang mungkin punya banyak insight dan pandangan terkait dengan situasi iklim, terkait dengan bagaimana hari ini kita bermasalah dengan permasalahan pemanasan global dan sebagainya. Nah, langsung saja disambut gitu ya. Sudah bersama kita Mas Inong. Mas Inong. Nah, ini panggilan khususnya Mas ya? Ya. Kalau nama lengkapnya Mas? Nama saya Kurniawan Adi Saputro. Oke. Jadi Inongnya dari mana tuh Mas kalau boleh tahu? Dari teman-teman. Nah, ini sejarahnya dulu seperti apa tuh Mas? Sejarahnya saya dipanggil Inong karena salah satu peran di dalam drama yang saya mainkan. Itu saya jadi dipanggil itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai drama nih Mas ya. Kita ini hidup sekarang di panggung drama, panggung teater ibaratkan gitu ya. Kita bicara mengenai sustainability, bicara mengenai harapan dunia tata kelola yang lebih baik, tapi rasa-rasanya iklim hari ini apa Mas ya? Sinyal-sinyalnya berkelainan daripada itu Mas. Ya. Dari Mas Inong gimana Mas melihat situasi hari ini? Situasi ya, pertama kita jangan terkecoh dengan perubahan cuaca. Oke. Karena cuaca bisa panas, bisa dingin, bisa hujan, bisa kering, berubah-ubah terus-menerus. Tetapi bukan itu sendiri yang kita sebut sebagai iklim. Oke. Perubahan iklim itu bukan perubahan cuaca. Oke. Perubahan iklim itu rata-rata 30 tahun. Jadi cuaca yang harian ini, suhu misalnya naik turun. Nah itu kalau di rata-rata 30 tahun, suhu kita itu minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah berubah itu minimalnya ini, nggak serendah ini, tapi udah jadi segini. Maksimalnya nggak segini, tapi jadi segini. Nah itu perubahannya. Sekarang angkanya, global itu kita sudah 1,2 kira-kira. 1,2 derajat Celcius lebih tinggi daripada rata-rata sebelum tahun 1850. Oke, jadi itu sejak negara api menyerang atau gimana Mas? Pemanasan itu. Sejak kita dunia ini punya catatan lengkap tentang suhu. Oke. 1850. 1800. Ya. Nah, target kita sebetulnya jangan sampai 1,5 derajat. Oke. Jangan sampai. Tapi tampaknya para ilmuwan pesimis kita bisa menahan 1,5. Kita pasti akan melampaui 1,5 dalam 5-10 tahun ke depan. Oke, jadi memang mau melihat dari berbagai indikator juga sinyal-sinyalnya itu akan melampaui batas normal itu sendiri Mas ya? Ya, nah, 1,5 itu. Jadi tidak salah kalau hari ini banyak orang yang melihat situasi ini sudah tidak bisa didiamkan gitu ya. Perlu ada upaya-upaya adaptasi promotif yang itu sekiranya bisa signifikan barangkali menyelesaikan permasalahan dari akar yang paling bawah. Nah, dari Mas Inong sendiri nih Mas, kalau melihat gimana sih kita ini sambil diminum? Iya, saya mau ambil tadi. Nah, ini suasananya. Tanyanya yang panjang supaya saya sempat minum. Nah, suasananya syahdu gitu ya. Tapi satu hal Mas, kalau dilihat hari ini ya, banyak teman-teman kita gitu ya yang mungkin menghadapi situasi krisis ini berbeda risikonya. Ya. Ada yang mereka punya privilege gitu ya, yang mereka bisa cukup berteduh di bangunan-bangunan mewah gitu ya. Tapi ada juga bagian daripada saudara kita juga yang mereka mungkin harus punya ekstra lebih karena risikonya lebih besar daripada itu. Nah, kalau dari Mas Inong sendiri bicara mengenai ketimpangan risiko ini ya, karena memang masyarakat tidak sama secara penguasaan sumber daya, penguasaan kemampuan dia untuk mitigasi terkait dengan dampak iklim. Seperti apa Mas? Ketimpangan risiko dalam menghadapi krisis hari ini. Ya, sederhananya perubahan iklim ini membuat yang sudah timpang menjadi makin timpang. Jadi bukan mengurangi, tapi memperbesar ketimpangan. Misalnya sekarang orang yang untuk air minum susah misalnya gitu ya.
mau pakai layanan air minum dari pemerintah itu kualitasnya buruk, Ya. kemudian jumlahnya juga terbatas atau mungkin biayanya terlalu besar buat dia. Mau pakai air minum dalam kemasan yang swasta itu terlalu mahal, jauh lebih mahal lagi. Mau pakai air yang tersedia di lingkungannya, kualitasnya jauh lebih buruk lagi. Nah, buat orang yang dalam keadaan seperti itu, perubahan iklim membuat situasi jadi lebih berat. Ya. Pasti kalau air lebih sulit, nanti air swasta lebih mahal. Ya. Layanan yang ada pasti kualitasnya makin turun. Entah jumlahnya, entah ketersediaannya, entah kualitasnya. Kemudian di sisi lain, kemampuan dia untuk menyediakan itu sendiri, itu juga makin terbatas karena berkompetisi dengan kebutuhan lain yang juga makin tinggi. Kayak sekarang nih, kemarau panjang tahun lalu kan, Ya. perang di mana-mana, dampaknya harga bahan pangan naik. Nah, kantongnya cuma satu, tapi kebutuhan yang sini naik, kebutuhan yang sini naik, kebutuhan yang sini naik. Jadi kantong yang nggak makin besar ini Ya. harus dipakai untuk kebutuhan yang makin mahal. Ya. Jadi bisa dikatakan perubahan iklim ini seperti apa ya, kayak mengungkit sesuatu yang sudah gini. Ya. Jadi justru jadi ketimpangan itu dalam bahasa Inggris itu jeplak. jeplak itu Mas ya. Iya. Etimologinya agak sulit dicari itu ya Mas ya. Iya. Nah, jadi kejeplaan itu ya, kalau kita lihat lagi Mas, terutama kalau bicara mengenai masyarakat rentan gitu ya, ada banyak sekali preferensi. Kalau misal kita ambil topik terkait dengan perempuan gitu ya, Ya. nah mungkin bisa dibandingkan dengan Carbon Brief. Dia lakukan penelitian dan coba untuk menginventarisasi penelitian dari sekitar tahun 2016 Mas. Nah, yang menarik adalah 69% dari penelitian sepanjang 4 tahun itu, dia menemukan argumentasi dalam penelitian itu meletakkan perempuan yang justru semakin atau yang paling terkorbankan ketika bicara mengenai krisis. Sedangkan lelaki hasil dari hanya 29% dari penelitian yang menerangkan lelaki lebih resiko. Dan yang menarik lagi, ini bukan tentang fisiologis, tapi tentang peran sosial daripada perempuan. Nah, kalau kita coba tilik lebih jauh, Mas, apa yang menjadi satu problematik ya ketika melihat banyak sekali kerentanan yang mungkin didera oleh kaum perempuan? Ya, kerentanan itu memang ada dua dimensi lah gitu ya. Yang pertama biofisis, biologis dan fisikawi. Yang kedua sosioekonomis. Tadi kita singkirkan soal biofisisnya ya. Kerentanan biologis perempuan, kerentanan fisis, misalnya rumahnya atau dia lebih banyak beraktivitas di mana itu kita singkirkan. Kalau sosioekonomis itu ya misalnya kesempatan kerja, peluang untuk mendapatkan penghasilan, bukan bekerja itu sendiri, tapi peluang untuk mendapatkan penghasilan itu kecil kan. Sebelum perubahan iklim sudah kecil, semakin ada perubahan iklim itu tidak semakin besar atau malah bisa semakin menyempit ya kemampuan untuk itu. Karena misalnya gini, kalau cuaca tidak menentu berarti kemungkinan untuk keluar menjadi lebih terbatas. Kalau suhu di luar ruang itu panas tak tertahankannya itu menjadi durasinya lebih panjang, jam kerja di luar ruang juga jadi menyempit. Dan itu sudah ada penelitiannya bahwa kalau di Kalimantan itu misalnya kerja di luar ruang itu jadi jamnya harus lebih pendek atau orang harus menyesuaikan sebelum matahari keluar tinggi sudah harus selesai bekerja, tunggu dia turun baru mulai meneruskan pekerjaan yang tadi untuk pekerjaan di luar ruang. Jadi memang dari segi sosioekonomis tadi kelompok perempuan memang tidak diuntungkan dalam perubahan iklim. Tapi gini. Ada tapinya. Ada tapinya. Bahwa positif ini Mas ya, harusnya ya. Ya, bahwa itu benar, iya. Penelitian-penelitian itu benar, iya. Bahwa secara umum demikian, itu iya. Tapi kalau kita ngomong kemungkinan untuk mengubah keadaan, meyakini bahwa
semua orang dalam kedudukannya, serentan apapun, selemah apapun, punya kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri, itu kita harus percaya. Karena kalau enggak, berarti yang ngubah kita dong. Padahal kita kan bukan siapa-siapa. Kita juga nggak bisa ngubah orang lain. Ya, exactly. Aktornya kan dia sendiri. Kita paling fasilitasi ya, atau mendukung gitu. Nah, pada saat yang sama, meskipun ada kerentanan, kita juga harus melihat ada ketangguhan. Oke. Nah, jadi saya ingin ngelengkapin lah. Kalau kita ngomong kerentanan, jangan lupa ngomong ketangguhannya. Oke. Karena kalau kita melupakan ketangguhannya, kita akan menempatkan kelompok-kelompok perempuan misalnya, disabilitas misalnya, itu menganggap kerentanan itu sebagai sesuatu yang permanen. Oke. Mereka korban semata-mata. Padahal kan mereka juga bisa loh jadi hero. Mereka punya loh kekuatan. Kita harus belajar loh dari mereka. Karena toh mereka sudah mengalami itu dan menemukan caranya. Untuk menghadapi itu kan mau nggak mau mereka harus nemu sendiri caranya. Mau diteliti mau nggak diteliti, mau didukung mau nggak didukung, mereka tetap menghadapi dan tetap menemukan cara untuk itu. Justru penelitian itu kan harusnya mengamplifikasi cara-cara yang mereka temukan. Udah ditemukan, kita perkuat, kita gaungkan, didengar orang lain terinspirasi dan seterusnya. Nah, bagian itunya jangan lupa gitu loh. Sekecil apapun itu. Ya. Justru kalau kita lihat campaign mengenai the power of emak-emak gitu ya, itu bukan hanya tentang kekuatan mereka mempengaruhi pilihan suami gitu ya, tapi justru mereka menjadi aktor sentral dan signifikan, terutama penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan gitu Mas ya. Ya. Jadi memang di balik kerentanan itu justru orang kepepet itu ya, akal pikirannya justru lebih bekerja lebih optimal gitu mungkin ya. Tapi ya jangan dipepet dulu supaya dia punya. Nah itu sulit juga Mas. Nggak gitu caranya. Cara mainnya nggak gitu. Jadi kita mencoba untuk membicarakan konteks perempuan di sini karena kembali lagi ya bahwa apa sih yang nggak bisa diselesaikan oleh perempuan gitu ya. Kalau kita refleksi secara mendalam. Karena banyak sekali urusan-urusan yang mungkin dalam beberapa hal di lingkungan saya pribadi itu penuntasan masalahnya dari perempuan gitu. Ya, contohnya? Misal permasalahan ini Mas terkait dengan harusnya kan kita punya jam lah ya kan, jam untuk kumpul bareng ini kan, kumpul bareng sekedar ngopi gitu bersama keluarga, ngambil jatah malam lah istilahnya. Nah cuman kalau nggak ada ibu tuh, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah Mas. Semuanya saling ego, saya kuliah, oh saya kerja. Tapi ketika ibu gitu ya, minta gitu ya udah pulang semua Mas. Jadi bapak juga pulang. Jadi banyak masalah-masalah itu yang kelar dengan intervensi perempuan yang dominan di situ. Tapi ngobrolin lagi nih Mas, tadi kan kalau kata Mas Inong kan, pokoknya jangan ada di kondisi, jangan pola pikirnya buat kita terpojok dulu gitu ya. Ya corner kick itu suatu hal bisa mencetak gol gitu ya. Tapi kalau tendangannya di situ terus gitu ya, ya sulit juga kita ngambil angle yang pas gitu ya. Nah sekarang melihat situasi yang mungkin saat ini kita boleh melihat pesimisme yang cukup ada gitu ya. Terkait dengan permasalahan iklim gitu ya. Apa sih Mas langkah-langkah yang sekiranya itu bisa membuat harapan ini semakin mungkin gitu ya? Ya biasanya kalau saya melihat itu pesimisme, perasaan cemas, putus asa itu lahir karena jarak antara persoalan yang dipersepsi dengan kemampuan menyelesaikannya itu terlalu jauh. Oke. Jadi kayaknya persoalannya dunia, tapi kemampuan saya itu cuma sejengkal, selangkah gitu. Itu terlalu jauh. Maka solusinya itu persoalan yang gede itu harus dipersempit ke wilayah yang bisa kita kendalikan ya. Misalnya emisi karbon misalnya ya, itu persoalan dunia. Tapi kan kita nggak bisa langsung menyelesaikan yang dunia itu. Yang bisa kita selesaikan mulai dari yang lingkungan kita atau kita sendiri misalnya. Saya bisa memilih cara saya bepergian. Ya, kalau mobil terlalu banyak mengeluarkan karbon dioksida, kan bisa ganti yang motor misalnya. Kalau motor itu masih bisa dihemat, kenapa nggak sepeda? Makan misalnya.
Kalau Anda makan daging sapi, itu per kilogramnya mengeluarkan emisi 48,5 kilogram karbon dioksida ekuivalen. Oke. Hampir setengah kuintal untuk 1 kilogram daging. Kan Iya. bisa dihindari. Oke. Dan nggak susah, Anda nggak kehilangan apapun menghindari makanan itu. Jadi yang suka Hanya butuh kesadaran. suka grill-grill itu Mas ya, yang suka bakar-bakar itu harusnya refleksi lah itu ya. Kalau sekali dalam seumur hidup, atau ya nggak seumur hidup lah, misalnya setahun seiris untuk merayakan ulang tahun, tentu itu tidak keliru. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, kita tidak punya bumi yang lain. Oke. Masalahnya. Kalau ada bumi yang lain, bisa. Kita nggak punya masalahnya. Nah, itu yang hal-hal yang bisa kita langsung selesaikan gitu ya. Oke. Baik diri kita sendiri, lingkungan terbatas kita, keluarga, lingkungan yang lebih luas kayak kantor, komunitas, pertemanan, itu kan lingkungan yang bisa dipengaruhi. Seiring dengan kita melihat bahwa kita bisa mengubah hal-hal di sekitar kita, itu pesimisme, kekhawatiran, dan lain-lain itu surut. Karena pesimisme itu petunjuk bahwa kita kurang bertindak. Oke. Solusinya itu, obatnya dari pesimisme itu tindakan. Oke. Gitu. Jadi ya nggak ketemu solusi itu ya. Biasanya dekem aja dia masih di kamar gitu ya. Semakin kita depresi dan menarik diri, itu semakin kita sulit menghindari depresi dan perasaan cemas. Oke. Saya bukan psikolog ya, tapi beberapa literatur yang saya baca begitu, cerita-cerita orang begitu, saya secara pribadi juga merasakan itu. Kecemasan dan rasa putus asa itu bisa diobati dengan bertindak. Oke. Jadi obat yang paling manjur untuk segala penat dan juga ketebuntuan untuk memikirkan masa depan yang lebih baik ya mulai adalah dari aksi. Tindakan aksi yang paling kecil sekalipun gitu ya Mas. Paling kecil sekalipun. Bahkan kalau kamu males, mandi aja bikin seger. Nah itu. Paling enggak gitu. Soalnya sekarang banyak nih Mas, kalau kita lihat gitu ya, kita terlalu jauh memikirkan bumi yang baik gitu ya. Banyak sekali hasil-hasil akademik, tulisan-tulisan para cendekiawan gitu ya, yang terlalu melompat terlalu jauh gitu ya. Tapi kurang terbumikan dalam aksi-aksi yang lokal. Nah kalau dari Mas Inong sendiri, kalau sejauh ini kan, kalau Marshall Bremen itu punya satu kutipan yang menarik Mas. Satu anomali dalam kehidupan modern adalah kita mencita-citakan hidup yang bahagia, tapi masyarakat modern malah berjalan ke arah sebaliknya. Jadi semakin majunya teknologi, semakin majunya cara adaptasi kita, barangkali itu jadi salah satu yang membuat stresnya double-double malahan. Nah, di antara anomali itu Mas, kalau kita lihat lagi, sebenarnya kita mungkin sudah selayaknya kembali ke cara hidup yang mungkin lebih sederhana. Bahkan beberapa itu ya temuan di dataran masyarakat lokal, upaya adaptasi promotif mereka itu justru melalui pola hidup yang sudah membumi. Nah gimana kalau dari Mas Inong sendiri melihat aksi lokal ya, terutama untuk inisiasi-inisiasi yang bisa dilakukan di dataran ya terdekat kita tadi, sejangkauan kita tadi, yang mungkin bisa jadi jalan keluar untuk segera dimulai? Saya ada 3, dan 3-tiganya ini sudah saya coba lakukan dan tularkan ya. Yang pertama itu makanan tadi. Oke. Makanan yang paling gede pengaruhnya ke perubahan iklim itu protein hewani. Oke. Mulai dari yang ruminansia, memamah biak, kemudian yang bukan. Tapi semuanya itu sebisa mungkin dikurangi. Saya tidak minta kita meninggalkan karena ada alasan religius, ada alasan kebiasaan, ada alasan adat, ada alasan macam-macam lah ya, selera gitu. Tidak harus kita tinggalkan, tapi mengurangi. Dan yang paling buruk tinggalkan, makan. Kemudian bepergian. Bepergian ada banyak alternatif. Kita kalau tidak mencoba itu sebetulnya kan mungkin masalah kebiasaan, masalah belum berani dan seterusnya. Nah, kita bisa mulai dari yang kecil, yang dekat, yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bagi jarak bepergian kita.
Kalau dekat gimana? Kalau agak jauh gimana? Misalnya 0 sampai 1 kilometer, cobalah jalan kaki. Oke. 1 sampai 5 cobalah naik sepeda. Baru nanti 5 sampai agak atas naik sepeda motor misalnya gitu. Itu kan bisa. Ya kalau mau, kemauan itu lokasinya ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu salah satu yang kalau kita bisa ubah itu, kita punya keyakinan untuk mengubah yang lain gitu. Dengan mengubah itu kita meningkatkan kapasitas kehendak kita, kemampuan untuk berubah. Untuk berubah, Mas, Nah, ya. Soalnya sekarang tuh banyak, Mas. Satu lagi, Mas. Itu. Makan, bepergian, pakaian. Nah, ini khas Pakaian. anak muda. Saya sudah melakukan survei. Skena-skena itu, Mas. Anak muda itu membeli baju bisa sampai 29 potong. Nah, itulah. Itu Itu baru yang- baju tuh ya, Mas ya. Atasan dan bawahan. Atasan bawahan. Atasan bawahan itu angka tengah. Oke. Karena angka yang paling tinggi itu di atas 50 setahun. Nah, baju itu barang material, bukan tanpa ongkos, dibikin dengan energi. Bahkan kadang-kadang untuk bahan tertentu kayak katun itu dari India, dipintal di mana, dijahit di mana, dijual di mana, itu keliling dunia bisa 2 kali itu satu potong baju itu. Oh. Nah, meskipun thrifting bukan berarti bahwa itu pilihan terbaik. Oke. Pilihan terbaiknya adalah buka almarimu dan pakailah yang kamu punya. Betul, betul. Kalau ya. itu terasa kuno, coba dong dipikirkan cara yang lebih baik membuat yang kelihatan kuno itu jadi baru gitu. Dicatkah, minta teman seniman digambarkah, dipotongkah, ditisikkah, apalah ada banyak cara. Kapasitas kemanusiaan kita itu muncul bukan ketika mengkonsumsi kok. Oke. Tetapi ketika memproduksi. Kita itu kreatif ketika bikin. Bukan ketika nempel-nempelin yang kita beli gitu loh. Itu mah imajinasi surga ala konsumen ya. Oke, Nggak oke. lebih dari itu. Oke, menarik. Jadi itu tadi, Mas ya, bukalah lemarimu dan ambil bajumu ya, bukan baju temanmu tuh, Mas ya. Boleh juga Boleh kalau, juga kalau Tapi- diizinkan. Kalau diizinkan. Jadi ada 3 aksi tadi, Mas ya, kurang Ya. lebih. Nah itu banyak juga tuh. Tadi ada radius sekian, Misalnya ya. sekian setengah kilo jalan. Ya, Soalnya sekarang banyak mukul rata, Mas. Maupun 5 kilo, 10 kilo, tetap GrabFood atau ShopeeFood juga yang jalan. betul. Ya. Jadi nggak ada, kita tidak perlu mengeluarkan energi, tapi emisi tetap terproduksi gitu ya. Betul. Nah, kembali lagi, Mas. Wah, ini asik. Monggo, Mas, sambil Iya. minum. Pertanyaannya yang panjang.